Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang thaharah atau bersuci. Bersuci dari hadas maupun juga najis. Pada materi wudu, mandi, dan juga tayamum. Thaharah ada dua. Yang pertama adalah secara ruhiyah, yang kedua badaniyah. Secara ruhiyah, kesucian jiwa dari syirik dan juga maksiat. Ini bisa dibersihkan atau disucikan oleh tauhid yang benar, tauhid yang kokoh, dan juga melakukan amalan-amalan soleh. Yang kedua adalah badaniyah, kesucian badan dan pakaian dari najis dan juga hadas. Ini bisa disucikan dengan cara mencuci, wudu, mandi, dan juga tayamum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kesucian itu separuh daripada iman. At-tahuru syatrul iman. Thaharah badaniyah untuk membersihkan dua hal. Pertama, najis hukmi atau yang disebut dengan hadas, dan najis hakiki atau yang disebut khobas atau najis. Hadas yaitu proses keadaan yang menyebabkan seseorang terhalang untuk melaksanakan sebuah ibadah. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang termasuk hadas kecil yaitu kencing, BAB, atau buang angin. Ini bisa disucikan dengan cara berwudu. Kemudian hadas besar yaitu contohnya senggama, keluar mani, haid atau nifas. Ini bisa disucikan dengan cara mandi besar atau mandi janabah. Sedangkan najis yaitu benda. Benda yang menyebabkan seseorang terhalang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bendanya, najisnya berbentuk. Ada tiga hal, najis ringan, najis sedang, dan juga najis berat. Najis ringan yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun atau masih minum ASI ibunya. Sedangkan najis sedang, air kencing, air madi, wadi, dan juga tinja ataupun kotoran manusia maupun kotoran hewan. Kemudian najis berat itu adalah air liur anjing. Berikutnya kita masuk pada wudu. Wudu adalah menghilangkan hadas kecil dengan cara menggunakan air yang suci pada anggota wudu, yaitu wajah, kedua tangan, kepala atau rambut, dan kedua kaki dengan cara yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya, hadas kecil, yaitu seseorang yang tidak dalam keadaan berwudu atau batal wudunya. Hal-hal yang dikategorikan berhadas kecil yaitu buang air kecil, air besar, mengeluarkan angin, menyentuh kemaluan, tidur nyenyak dengan berbaring.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawadda. Tidak akan diterima sholatnya seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Kemudian seorang laki-laki bertanya, apakah hadas itu? Abu Hurairah menjawab, hadas itu kentut yang bersuara. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudu. Dasar hukum atau dalil di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di dalam wudu ada dua hal yang kita lakukan. Pertama, faghsilu, yaitu membasuh. Apa yang dibasuh? Wujuhakum, muka, wa aydiyakum, tangan, kedua tangan, ilal marafiq, sampai siku-siku. Kemudian membasuh kaki. Khusus wamsahu itu ada biru usikum, mengusap sebagian kepala. Jadi di dalam wudu ada membasuh, ada mengusap. Kemudian berikutnya tata cara berwudu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, niat diiringi dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, membasuh dua telapak tangan, sela-sela jarinya jangan lupa untuk dibasuh. Kemudian berkumur-kumur 3 kali. Keempat, menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya atau disebut dengan istinsaq. Kemudian membasuh muka atau wajah 3 kali secara sempurna. Keenam, membasuh kedua tangan sampai dengan siku-siku. Ketujuh, mengusap kepala dengan telinga, cukup 1 kali saja. Kedelapan, membasuh 2 kaki sampai dengan 2 mata kaki. Lalu membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang berbahagia, yang kedua adalah mandi junub atau mandi janabah. Mandi junub dilakukan karena keadaan hadas besar, seperti orang baru masuk Islam, bertemunya suami dan juga istri, melakukan hubungan suami istri, ketika mengeluarkan sperma atau air mani, baik melalui mimpi maupun lainnya, haid dan nifas. Berikut tata cara mandi janabah. Pertama, niat dengan mengucapkan bismillah, membasuh 2 telapak tangan, mencuci kemaluan, berwudu, mencuci kepala, membasuh tubuh, dan mencuci kaki. Berikutnya tentang tayamum. Tayamum merupakan pengganti wudu dan mandi apabila tidak ada air atau keterbatasan air atau sakit yang berbahaya apabila terkena air. Tata cara tayamum disebutkan juga di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Tata cara tayamum. Pertama, niat dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim.
Kedua, menepukkan atau meletakkan dua telapak tangan ke tanah atau tempat yang ada debunya seperti kaca ataupun meja. Ketiga, meniupkan dua telapak tangan. Keempat, mengusap muka. Kemudian yang kelima, mengusap dua punggung telapak tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.